Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nurfaizah dengan nomor NIM 933402319. Di sini saya akan memberikan ulasan sedikit tentang apa itu persepsi visual. Sebelum kita masuk ke persepsi visual, aku mau kasih tahu dulu nih alasan dari kenapa manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Karena salah satu alasannya adalah manusia diberikan kemampuan kognitif untuk memproses lingkungannya dengan melalui indera yang kita punya, seperti mata, hidung, telinga, mulut. Kemudian manusia pun mampu mempersepsikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita raba tersebut. Kemudian memaknakannya ke dalam kotak serta menentukan aksi apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Persepsi itu apa sih? Jadi persepsi itu adalah proses pemaknaan stimulus yang masuk ke dalam reseptor kita, kemudian dimaknakan di dalam otak. Kemudian persepsi itu apa? Maka sekarang kita masuk ke persepsi visual. Yang pertama akan aku bahas adalah organisasi dalam persepsi visual. Salah satu pendekatan yang paling terkenal adalah Gestalt Psychology. Dia menyatakan bahwa manusia itu cenderung mengorganisasikan apa yang mereka lihat sebagai pola daripada bentuk yang acak. Ketika dua area berbagi dalam batasan yang sama disebut juga figure and ground. Nah, figure and ground itu apa sih? Figure itu adalah bentuk atau batasan yang jelas, sedangkan ground adalah bagian atau area belakang dari si figur tersebut. Nah, kemampuan persepsi manusia itu bisa dibuktikan dari cara melihat. Misalnya ada begini. Gambar ini ada orang yang melihat sebagai dua wajah yang berhadapan. Namun ada juga orang yang melihat ini sebagai kopi. Nah, kemampuan persepsi manusia itu dibuktikan dari gambar ini. Misalnya, si wajah ini adalah figurnya atau si cantik ini adalah groundnya. Begitu juga sebaliknya. Kita clear ya masalah figure and ground. Yang kedua, teori pengenalan objek, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah template matching. Template matching ini kita mengenali bentuk dua dimensi yang ditentukan dari template atau model yang sudah ada dalam otak kita. Yang kedua adalah fitur analisis. Nah, fitur analisis ini biasanya berkaitan dengan huruf dan angka. Fitur analisis tidak memerlukan template. Misalnya nih, huruf A ini terdiri dari garis diagonal dan garis horizontal seperti itu. Yang ketiga adalah direction komponen, mengenali bentuk tiga dimensi yang sederhana yang disebut dengan geon. Nah, geon ini misalnya seperti cangkir, botol, terus center seperti itu. Gimana sih proses dari si persepsi tersebut? Ada dua. Jadi yang pertama adalah button up. Button up ini terjadi apabila proses pengenalan pola-pola dimulai dari bagian-bagian pola yang menjadi dasar dari pengenalan keseluruhan. Kalau yang kedua, top down ini dari secara keseluruhan ke pola-pola. Jadi intinya button up dan top down ini berkebalikan. Nah, misalnya kita mengenali seekor anjing. Apakah kita mengenali seekor anjing ini dikarenakan kita tahu seekor anjing ini 4 kakinya, terus ada 2 matanya seperti apa, bulunya seperti apa, telinganya bagaimana, atau kita mengenalinya bagian-bagian tersebut karena kita lebih dulu mengenal seekor anjing seperti itu. Selanjutnya yang akan aku bahas adalah dua kesalahan dalam persepsi visual. Yang pertama adalah chance bias. Chance bias ini seseorang melihat suatu benda dan ia yakin dengan apa yang ia lihat tersebut. Padahal apa yang ia lihat tidak sama dengan apa yang ia yakini. Yang kedua adalah inattentional blindness. Inattentional blindness ini adalah kebutaan yang lalai yang terjadi ketika